Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Hari ini Mbak Giso akan bahas saham Aisyah. Aisyah sesi 1 kemarin tanggal Kamis ya, masih ARB sesi satunya. Begitu pula untuk 2 hari berturut-turut itu setelah dibukanya suspendnya. Aisyah ini memang pernah menjadi salah satu saham incaran di lantai bursa BII. Nah, karena memang sebelumnya termasuk kategori saham yang baik-baik, dia masuk MSCI, dia masuk saham syariah, mungkin juga masuk dalam saham LQ45, pokoknya sing api-api tok lah. Nah, bahkan tahun 2017 tanggal 13 April itu Aisyah pernah menyentuh harga tertingginya yaitu di 2.360. Tapi sejak adanya kasus beras oplosan dan penggerbekan gudangnya saat itu, mulai terjadi jual besar-besaran di pasar. Artinya adanya kasus hukum sewaktu perusahaan itu akan berakibat negatif atau sebagai sentimen negatif yang tentu harus melalui jalan panjang. Begitu pula adanya dugaan hostile takeover atau dari dengan memasukkan kantong kiri uang itu ke kantong atau terjadi pula aroma transfer pricing yang sangat menyengat saat itu dalam transaksi spin-off afiliasi anak usaha Aisyah itu. Saat itu mungkin ada di perusahaannya dia di Kelapa Sawit. Nah, begitu pula dengan berjalannya waktu, kemudian manajemen mempercayakan kepada Ernst & Young Indonesia untuk mengaudit laporan keuangannya. Di situ juga ditemukan adanya penggelembungan dana sekitar 4 triliun. Nah, dari indikasi itu semua yang mengakibatkan ketidakpercayaan investor pasar. Nah, kemudian apa yang terjadi di kemarin sore itu, harga saham Aisyah yang semula ARB 128 itu tiba-tiba melesat sekitar pukul 2 sore, dan itu hanya terjadi sekitar 20 menitan dan naik 47 poin atau 34,31% ke level 184. Kemudian di situ yang tercatat net buy asing itu sekitar 996 juta saham hingga pukul 2:42. Kenapa saham Aisyah ini ditarik? Memang di dalamnya itu masih terdapat pelaku pasar yang sangat penting dan mempunyai kekuatan besar seperti kliennya JP Morgan Chase Bank non unit. Nah, itu JP Morgan pun masih hold sekitar 9,33%. Nah, itu kalau di pasarnya, inilah yang menyebabkan adanya beberapa investor asing yang melakukan pembelian, dan itu merupakan cara untuk menarik perhatian pasar, dan memang masih ada banyak pelaku-pelaku pasar penting di dalamnya yang nyangkut di dalamnya. Nah, kalau kita lihat seminggu ini investor asing 3 hari yang lalu itu net buy-nya sekitar 1,49 miliar. Nah, Aisyah ini memang sudah 2 tahunan, sejak 5 Juli 2018 itu disuspend ya, karena ketidakmampuan dia membayar kewajiban bunga di 2 surat utangnya yang jatuh tempo dengan nilai 46,12 miliar. Nah, sekarang manajemen Aisyah itu adalah
manajemen baru yang rencananya akan ada dalam RUP-nya nanti ada agenda rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Nah, strategi ini adalah sebagai upaya untuk perbaikan kinerja perusahaan. Nah, Aisyah akan menggelar rapat umum pemegang sahamnya pada tanggal 30 September nanti dengan HME TDC. Nah, keputusan ini mengingat kebutuhan dana dari Aisyah khususnya untuk membayar utang atau untuk memperkuat struktur permodalannya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu jelas. Yang pertama nanti yang dibahas dalam RUP private placement dulu, kemudian right issue atau setara right issue-nya itu setara dengan 1,5 miliar saham seri B dengan nominal 200. Nah, atau kalau kita komparasi dengan total jumlah saham, maka itu sama dengan 32,77% dari modal yang disempatkan dan disetor penuh oleh perusahaan. Nah, komposisinya Aisyah sebenarnya yang terakhir itu ya PT 3 Pilar 26,1%, JP Morgan Chase Bank non CET Client itu 9,33% dan publik 33,8%. Nah, apakah Aisyah ini menarik atau tidak? Kalau untuk swing atau jangka panjang tentu belum mempunyai indikasi atau mbah untuk tertarik itu. Tapi kalau untuk spekulasi itu lain pertimbangan-pertimbangan karena adanya keinginan yang kuat dari manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan menerbitkan right issue itu akan memperoleh dana segar itu tadi. Nah, lalu bagi teman-teman yang belum memiliki saham bagaimana? Kalau tidak kebiasaannya tidak suka berspekulasi, ya jangan masuk Aisyah. Tapi kalau yang sukanya untuk fast trade atau scalping, silakan beli aja. Boleh HK dan memang targetnya nggak jauh-jauh amat, paling cuma 200-an. Kalau kita cermati foreign flow-nya maka asing net buy 1.308.992 lot. Nah, itu yang terjadi selama mulai tanggal 31 Agustus sampai 3 September atau 4 hari berturut-turut. Nah, siapa sebenarnya yang akumulasi itu? Kalau kita lihat transaksi kemarin itu paling banyak beli adalah CS atau Credit Suisse, kemudian KS disusul YBMG. Nah, yang jual juga retail ada. Nah, intinya tetap seperti itu tadi kata kuncinya. Kalau ingin beli ya silakan beli, kalau ingin spekulasi. Salam, saya Mbah Hiso Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan.